Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sahabat IKRH sekalian, bulan Rabiul Awal merupakan momentum yang sangat dicintai dan sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin. Sebab di bulan ini adalah kejadian yang sangat berharga, bahkan tanpa kejadian ini niscaya kita semua tidak akan ada berada pada jalan agama yang benar, yaitu kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Al-Quran sudah menjelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang suri tauladan, bahkan pelita di dunia ini, yang mana dengan beliaulah kita mengetahui jalan atau makna hidup yang akan kita lalui, sebagaimana seharusnya seorang muslim mempunyai tujuan hidup hingga ke akhirat nanti. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Pada momentum bulan Maulid ini, tentunya kita sangat banyak bisa menghadirkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, segiyogianya ketika momen di bulan ini, kita lebih menghadirkan, bahkan lebih serius, bahkan lebih giat dalam meniru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan sunnah-sunnahnya. Bahkan hal-hal yang dianggap beliau tidak disukai itu juga harus semungkin kita untuk menguranginya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah beliau tidak suka seorang muslim ataupun mukmin itu melakukan hal yang sangat sia-sia ataupun hal yang tidak berguna baginya. Yang mana beliau bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Sahabat IKRH sekalian, bahwasannya Nabi itu juga menjadi role model kita, ataupun beliau juga menjadi bagian terpenting kita dalam menyusun ataupun menata apa yang akan kita rencanakan. Sebab dari beliaulah kita mengetahui 24 jam apa yang akan kita lakukan, sehingga seyogianya kita menerapkan hal-hal kecil tersebut. Sebab di zaman sekarang ini kita banyak melihat umat Islam sendiri, hal-hal kecil itu sangat dianggap remeh. Padahal jika hal kecil saja kita tidak bisa menyesuaikan ataupun merapikannya, nah, tentu saja hal-hal yang lebih besar pun kita akan lebih lalai ataupun lebih rusak. Nah, tentunya yang lebih utama adalah kita meneladani akhlak Nabi sebelum segala sesuatu dari hal-hal kecil tersebut. Nah, sebab seseorang itu akhlaknya lah yang menentukan bagaimana kualitas dirinya. Nah, salah satu akhlak Nabi yang paling utama atau yang paling beliau tekankan adalah kejujuran. Nah, di mana kita melihat zaman sekarang ini kejujuran sungguh merupakan suatu hal yang sangat-sangat jarang ataupun langka di sebagian masyarakat ataupun di sebagian orang-orang yang bahkan dia tidak mengetahui sama sekali bagaimana kejujuran itu bisa berkembang atau berpengaruh kepada kehidupan ataupun kegiatan-kegiatan yang memang dia amat lakukan hingga bersama-sama di dalam tatanan masyarakat. Di antara baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan hal yang paling penting adalah bersabar. Nah, sebab dalam sabar semua komponen-komponen ataupun semua struktur masyarakat hingga kita sendiri sebagai thalibul ilmi itu bisa merasakan hal-hal yang sangat bermanfaat. Seperti contohnya dalam belajar, sunnah dalam menuntut ilmu itu adalah bersabar. Ya, dan namanya juga thalibul ilmi, tentunya bersabar itu merupakan rukun yang paling dasar. Sebab tidak ada sesuatu, bahkan hal yang besar itu kita dapatkan langsung secara instan. Semua dibutuhkan adalah hal-hal yang kecil. Kita mulai dari langkah-langkah kecil, mulai dari kebiasaan baik yang kecil. Karena itu, Nabi juga melakukan hal yang seperti itu. Buktinya beliau
setiap hari itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat setiap ba'da sholat. Nah, itu merupakan hal yang kecil, yang mana jika kita sendiri menghitungnya, itu tidak sampai 5 menit, bahkan tidak sampai juga 3 menit. Nah, jika hal demikian, kita tidak menerapkannya secara serius ataupun secara kontinu, nah, bagaimana juga hal-hal yang besar, yang mana beliau lakukan, pengaruhnya itu juga lebih luas untuk kehidupan kita bersosial, bermasyarakat, hingga beragama. Nah, sahabat-sahabat IKRH sekalian, tentunya saja Nabi Muhammad SAW di samping menerapkan akhlak-akhlak dalam kepribadian pribadi, tentu beliau mempunyai akhlak-akhlak yang berhubungan dengan juga sesama umat muslim, ataupun sesama manusia-manusia yang lainnya, bahkan hingga non-muslim. Nah, di antara akhlak beliau adalah beliau tidak pernah berat hati ataupun sungkan ketika ingin memberi. Nah, yang mana hingga kemuliaan atau al-karom itu dianggap menjadi hal yang mahal menurut orang Arab. Nah, dikisahkan oleh guru kami, Said Ramadan Al-Idrus, di masa tahun 19-an ada seorang Arab yang hidup. Nah, di mana seseorang Arab ini, dia sangat dikenal dengan karom atau dengan kemuliaannya. Yang mana kemuliaan beliau ini, ketika datang seseorang selalu menjamu siapapun itu. Dikala suatu waktu ada seseorang yang bercanda datang kepadanya, dia berkata, "Undanglah kami ke rumahmu." Nah, tatkala beliau mengatakan seperti itu, tentulah orang yang disifati dengan kemuliaan ini sangat senang, sebab itu merupakan hal yang mulia baginya. Nah, tatkala sampai besok hari mereka datang dan dijamu oleh tuan rumah tersebut. Nah, di saat itu juga ada kejadian, yaitu anaknya wafat. Tatkala anaknya wafat, beliau berkata kepada istrinya, "Jangan bersuara dan jangan menangis satupun. Jika satu suara atau tangisan ku dengar, maka engkau kutalak." Nah, kenapa beliau mengatakan hal seperti ini? Karena beliau demi untuk merealisasikan serta mengimplementasikan kemuliaan ataupun kedermawanan yang sudah menjadi kebiasaan beliau terhadap orang-orang muslim ataupun yang datang kepadanya. Nah, tatkala selesailah jamuan di hari itu, kemudian ketika mereka pulang, barulah dia mengurus jenazah anaknya tersebut. Tatkala besok hari, ketika sholat subuh, dibawalah jenazah anaknya tersebut. Tamu yang kemarin datang, yang merupakan juga tetangganya, berkata, "Kapan anakmu wafat?" Nah, maka dia berkata, "Tatkala kalian kujamu saat kemarin hari." Maka terkejutlah mereka. "Kenapa engkau melakukan seperti itu?" Karena ini adalah ya hal yang sangat serius ataupun yang sangat dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari kisah ini juga kita bisa mengetahui di antara hal-hal yang memang sangat penting adalah banyak yang berhubungan dengan sesama manusia, terlebih khusus sesama muslim, karena hal-hal yang positif itu sangat mempengaruhi, hal-hal yang positif sangat besar dalam menanamkan cara berpikir seseorang muslim. Jika hal-hal tersebut saja kita lewati, maka hal-hal buruklah yang akan menguasai ataupun merajalela di dalam tatanan masyarakat atau kehidupan kita. Sebagaimana yang kita ketahui juga dalam mahfuzat kelas 1, yaitu adalah su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jahat itu apa? Menyebar atau cepat dalam berkembangnya. Nah, sahabat IKRH sekalian, tentunya selain kita meneladani akhlak, ada juga beberapa hal-hal yang berupa sifatnya amalan yang akan kita harus perbanyak ketika bulan momentum maulid ini. Yaitu salah satunya adalah sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasannya dahulu para pemimpin-pemimpin ataupun para ulama, ketika memasuki bulan maulid, mereka selalu melakukan pembacaan sirah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di rumahnya ataupun di kantornya ataupun di balai pertemuan ataupun di masjid. Karena ini merupakan menghidupkan semangat-semangat bagi seseorang muslim serta menghadirkan bayangannya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita melihat krisis akhlak ketika masyarakat Indonesia ataupun beberapa negara
yang kita anggap sebagai mayoritas muslim, karena gaib ataupun ketidakhadirannya sosok sang teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pikiran mereka. Maka dengan momen seperti inilah kita harus memperbanyak ataupun membaca ataupun melihat, meniru melalui para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi sallallahu para anbiya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat IKRH sekalian, ada satu ayat juga yang mengatakan bahwasannya wa ma nu'azzibu hatta nab'atsa rasula wa ma kunna nu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sesungguhnya kami tidak akan mengutus atau kami tidak akan mengazab suatu kaum hingga kami mengutus seorang nabi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum hatta wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan juga kami tidak akan mengazab suatu kaum ketika engkau, wahai Rasulullah SAW, berada di antara mereka. Di antara sebagian ulama ahli isyarat, mereka mengartikan bahwasannya azab yang dimaksud di sini ataupun kehadiran Nabi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar secara fisik, akan tetapi secara ruhani ataupun secara perasaan. Rasulullah memang secara fisik sudah tidak ada, akan tetapi kehadiran beliau bisa kita rasakan. Makanya para ulama sufi, mereka sangat merasakan kehadiran Nabi sehingga mereka sangat bahagia. Ketika kita melihat kenapa seorang muslim itu dia tidak bahagia ataupun banyak murungnya, karena Nabi tidak dirasakan kehadirannya saat itu. Begitu juga azab itu bukan hanya bersifat secara fisik tapi bisa bersifat secara maknawi. Nah, ketika mereka seseorang muslim ataupun umat Islam yang dimanapun berada merasakan hal gundah ataupun berat, itu merupakan suatu bagian dari azab maknawi yang sifatnya kecil. Tatkala dia merasakan hal tersebut, mungkin sudah satu menjadi identifikasi ataupun tanda-tanda bahwasanya itu ketiadaan wujud atau Nabi Muhammad SAW di hatinya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat teman-teman semua dari IKRH. Sekiranya bermanfaat dari apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.